untuk memerdekakan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari penjajahan dan dari penindasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk kota Mekah, beliau waktu masuk kota Mekah bersama pasukan tiba-tiba melihat di tepi jalan ada seekor anjing betina baru melahirkan bayi-bayinya, dan bayi-bayinya itu ada beberapa ekor sedang menyusu pada anjing betina tersebut. Dan anjing tersebut melihat pasukan sahabat, pasukan Nabi, dia ketakutan, gusar, tapi gak bisa bergerak karena anak-anak yang menyusu. Nabi melihat hal tersebut, Nabi perintahkan satu sahabat turun dari kudamu, jaga dengan anjing tersebut, jangan sampai pasukan mendekat membuat anjing itu ketakutan. Kalau pasukan menjauh, jangan sampai membuat anjing ketakutan, membuat anjing menjadi khawatir. Ya, perasaan anjing pun dipikirkan oleh Nabi Muhammad dalam jihad, apalagi perasaan manusia. Tidak ada orang yang mencapai anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala melainkan akhlaknya dan tawadhu'nya dengan tawadhu yang semacam ini, dengan perangai yang semacam ini. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jihadnya, memberikan rasa aman bagi seekor anjing, bagi hewan, apalagi bagi manusia. Begitu beliau masuk ke kota Mekah membawa kemenangan, beliau naik di atas untanya itu atau di atas baghlanya beliau itu beliau menunduk, janggutnya hampir bersentuhan dengan kepala hewan tunggangan yang beliau tunggangi. Disebutkan oleh sahabat Nabi Muhammad pandangannya lebih banyak memandang ke bawah daripada ke atas. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah dipanggil oleh siapapun, dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh pemuda, dipanggil oleh anak kecil, disambut, dijawab. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa lahu syafi'ur rahim lil yatimi wal armalah. Dipanggil oleh orang miskin, dihampiri oleh Rasulullah, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima ajakan undangan siapapun, baik itu kaya ataupun miskin, menjenguk orang yang sakit, bahkan yang sakit Yahudi dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di rumahnya Rasulullah ada seorang pemuda, seorang kanak-kanak pemuda Yahudi. Dia apa yang dia lakukan? Kerjaan dia adalah bantu-bantu, beres-beres, membersihkan rumahnya Nabi Muhammad. Sering berkhidmat di rumahnya Rasulullah. Saat pemuda, saat anak tersebut sakit, maka Rasulullah datang menjenguk ke rumah orang itu. Dijenguk ke rumah anak tersebut. Sampai Rasulullah melihat anak ini gak ada harapan untuk hidup, Nabi bilang, ya gulam, qul la ilaha illallah, asyhadu laka biha indallah, bersyahadat la ilaha illallah, menjadi saksimu besok di hadapan Allah Ta'ala. Maka sang anak mau, dalam keadaan sekarang, dia memandang kepada ayahnya, minta persetujuan dari ayahnya. Maka sang ayah berkata, ya waladi ati Abul Qasim, wahai anakku, taat dan patuhlah kepada perintah Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad. Maka anak itu berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dengan dituntun oleh Nabi Muhammad dan wafat meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan Rasulullah bahagia. Dan beginilah yang kita lihat, Rasulullah gak segan, gak ragu untuk datang ke tendanya kaum musyrikin, datang ke tenda mereka di musim-musim haji, berdakwah kepada mereka. Waktu sebelum beliau hijrah, datang ke tenda mereka, memperkenalkan Islam dengan ucapan dan dengan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setiap kali Rasulullah datang, itu di belakangnya itu ada Abu Lahab. Abu Lahab ketika Rasulullah datang, terus Rasulullah keluar, Abu Lahab masuk, itu jangan kalian percaya, Muhammad itu ponakan saya, dia gila, dia dusta, dia ini dan itu. Subhanallah. Memang dari dulu tuh provokasi bukan kerjaan orang Islam. Kerjaan orang Islam adalah membawa damai, mengakurkan. Tawadhu. Ini akhlaknya orang Islam. Ini akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang makin berilmu, semakin tawadhu, semakin rendah. Di antara para guru kita yang kalau kita minta ijazah kepada dia, minta ijazah, mengeluarkan ijazah, nastakhrij ijazah minum, betul nastakhrij ruha. Itu keluarnya ijazah seperti minta keluarnya ruh.
saking susahnya, sampai tarik menarik itu minta ijazah itu bisa setengah jam. Radhiyallahu anhu warḍah. Saking tawadhu'nya. Padahal ijazah tersebut adalah sesuatu yang sabit, yang sangat diharuskan. Akan tetapi ba'dul masyayikh ma'dzur maghlub alaihim at-tawadhu. Radhiyallahu anhu warḍah. Itu disebutkan ada di antara beberapa sahabat kami berziarah kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Datang ke alamat rumahnya Syekh Yasin, lihat di situ ada satu orang tua ya, dengan pakai pelosan begitu seperti biasa orang Saudi. Maka dia tanya, bilang, ya Syekh, di mana rumahnya Syekh Yasin? Maka orang tua tersebut, ada apa kamu mau ngapain cari Syekh Yasin? Cari yang lain saja. Begitu, menolak memberitahu. Sampai akhirnya dalam kesempatan lain dia ketemu rumahnya Syekh Yasin, hadir majlisnya Syekh Yasin, jumpa dengan Syekh Yasin. Begitu jumpa dengan Syekh Yasin, pertama dia lihat, gak taunya Syekh Yasin, nah itu orang tua itu sendiri adalah Syekh Yasin Al-Fadani, yang mana beliau tidak suka popularitas. Yuhibbul khumul, yuhibbul khumul, tidak suka popularitas. Fafil zuhur gosmul zuhur, di dalam popularitas itu bagaikan menghancurkan tulang belakang, berbahaya. Dalam hal tersebut kan para tabi'in dahulu itu apabila di majelis mereka itu yang hadir yang duduk 3, 4, 5, 10, kalau udah lebih dari 10 mereka bangun, mereka berpaling. Kalau dia saking mereka tidak suka popularitas. Bahkan walakin ketahuilah senantiasa Allah Subhanahu wa taala memenangkan daripada agamanya ini dengan keberadaan mereka para ulama, para aulia, para sholihin. Mereka para ulama ahli istiqamah, mereka adalah para wali-walinya Allah taala. Imam Syafi'i bilang, laulam takun al-ulama humul aulia wa laysa lillahi min wali. Kalau bukan mereka para ulama adalah para wali-wali, kalau bukan ulama adalah para wali-wali, berarti di bumi ini ada wali-wali. Sebab innallaha la yattakhidhu waliyan jahila. Allah taala enggak mengangkat orang jahil jadi wali. Walau ittakhadahu la'allamah. Kalaupun Allah taala mengangkat orang jahil jadi wali, maka Allah taala akan ajarkan ilmu kepada orang tersebut. Itu di antara para wali-wali yang diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti Al-Imam Syekh Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas adalah ummi, enggak bisa baca tulis. Tapi muridnya beliau Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, seorang ulama besar, memiliki banyak karangan, seorang mujaddid yang sangat luar biasa. Subhanallah, Imam Abdul Wahhab Sya'rani, seorang ulama besar, hujjah ba'da Al-Ghazali. Sampai dikatakan Al-Imam Ghazali syariah, Sya'rani sya'araha. Artinya Imam Ghazali, beliau inilah yang merangkai daripada ilmu syariat tersebut, ibaratnya ini memintal, ya menjadi apa namanya, menjadi benang. Dan Imam Sya'rani dia yang memintal benang tersebut menjadi kain. Subhanallah. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau yang menunggu, yang apa namanya, yang menggunting kain tersebut. Dan Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang menjahit guntingan tersebut hingga menjadi sebuah baju, tinggal kita memakainya dan mengamalkannya. Alhamdulillah, dengan berkat para ulama, dengan berkat para aulia, dengan berkat para sholihin, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang mulia dengan berkat para murabbi tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan Allah taala temukan kita di jalan mereka. Alhamdulillah, al-ilm rahimun baina ahli. Ilmu merupakan tali persaudaraan, kekerabatan antara para pemiliknya. Ini yang menghubungkan kita dengan para ulama, dengan para masyayikh. Hubungan ilmu inilah yang membuat para ulama-ulama hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, Kiai Malan Abdullah, Kiai Ali Mas'adi, Habib Ali bin Abdullah, dan segenap para ulama, para masyayikh yang syahudi juga, dan juga para ulama yang hadir di tengah-tengah kita, para habaib. Alhamdulillah, hubungan ilmu inilah, sanad ilmu inilah yang mengkoneksikan kita satu
dalam khasyah dan takut kepada Allah Ta'ala, dalam berlinang air mata di waktu-waktu sujud, karena di dalam mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita di dalam gerbongnya mereka, para ulama, para aulia, para sholihin, tersambung kepada mereka. Betul Imam Habib Mustafa Al-Mukhtar, beliau mengatakan al-ijazah. Al-ijazah, apa maknanya ijazah? Beliau bilang al-ijazah adalah hablul ittisal wa aqdul infisal wa rabtul rijal bil rijal kagabtil jimal bil jimal. Al-ijazah ya, karena Imam meriwayatkan dari Habib Mustafa Al-Mukhtar, al-ijazah hablul ittisal wa aqdul infisal wa rabtul rijal birijal kagabtil jimal bil jimal. Ijazah adalah tali yang menghubungkan, begitu juga ikatan, simpul yang mengikat antara satu tali dengan tali yang lain, dan juga penghubung antara satu generasi dengan generasi yang lain, antara ulama dengan ulama yang lain, jaringan, tali yang menghubungkan. Sebagaimana unta itu ada gotirah itu rangkaian unta. Rangkaian unta itu kalau jalan itu kafilah, itu unta itu diikat dengan unta yang ada di depannya. Satu unta itu diikat lagi dengan unta yang ada di depannya. Terus yang tahu jalan cuma satu unta yang ada di depan. Tapi ketika diikat dengan tali, semua unta sampai ke belakang ada puluhan unta, semuanya ngikut. Subhanallah. Dan inilah gerbong yang tersambung, yang bagian bawahnya, ya, rantai bawahnya berada di sini, dan rantai atasnya tersambung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur para ulama, para aulia, para salihin. Kita di negeri ini tersambung dengan Al-Imam Yahya bin Sharaf Nawawi, tersambung dengan Al-Imam Ibn Hajar, dengan Al-Imam Ramli, dengan Al-Imam Khatib Al-Syarbini, tersambung dengan Al-Imam Zakaria Al-Ansari, tersambung dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, tersambung dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tersambung dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Hanifah, dengan Al-Imam Malik bin Anas, tersambung dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tersambung dengan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tersambung dengan para beliau tis'ah, tersambung dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin, tersambung dengan Imam Sa'id bin Musayyib, tersambung dengan Rabi' bin Haytham, tersambung dengan Abdullah bin Mas'ud, tersambung dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, tersambung dengan semua para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa sanad ini tetap ada di tengah-tengah kita melalui para ulama, melalui kiai mudaris, melalui para masyayikh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan afiat kepada para ulama kita yang masih hidup. Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, dan juga para guru-guru kita yang telah wafat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai mudaris insyaallah Allah Ta'ala angkat derajatnya, dan jerih payah beliau, usaha beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar beliau sabilul hasanah diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Lahir dari pesantren ini para ulama, para sholihin, para aulia, para ahli khasyah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para du'ah da'i ilal haq wal huda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akthir talabatul ilm, akthir al-ulama wa adilla ila dinik al-qawim, akthir al-awliya wa salihin, matti'na bi ulama'ina wa syuyukhina al-akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Infa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jamana hadha jaman marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma kama akramtana bil ittisal ila haula'il ulama al-awliya al-asfiya ibadikal mukramin. Nas'aluka Allahumma an tahsyurna ma'ahum yawmal qiyamah, tahsyurna fi zumratihim tahta liwa'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Fa ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi danikal firdaus atyaba mawdi'i birahmatika ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin.
Kami haturkan ribuan terima kasih kepada Habibina Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan yang telah memberikan mu'izatul hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini kami mohon kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ali Masadi untuk memimpin doa. Pada beliau kami haturkan. Jitnya beliau ini Habib Salim, guru saya Yasin, guru saya dan yang lain Habib Salim, Habib Yusuf, dan lain-lain. Jemaah ilmu dari beliau, jazakallahu khair. Tadi sebelum memberikan tausiah B, tolong berusaha banyak sampaikan hadis Musasabil Awaliyah supaya kita sebelum menerima ilmu dari beliau kita terima dulu hadis Musasabil Awaliyah. Itu biasanya para ulama ini sebelum murid menerima apa-apa menerima ilmu dari guru disampaikan dulu hadis Musasabil Awaliyah. Tujuannya apa? Tafakulah dan harapan daripada masyarakat itu kepada murid-muridnya, hendaknya murid-murid itu diberikan rasa rahmat, punya sifat rahmat, dan merupakan sifat yang paling ditonjolkan Allah pertama kali di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanirrahim. Itu Rahman Rahim diminta, seakan diminta betul oleh Allah kepada kita supaya kita punya sifat rahmat. Sekali kata toleransi. Umat Islam sejak awal sebelum ada toleransi ya sekarang dikembang-kembangkan sudah toleransi lebih dulu sebab anjurannya Nabi kita coba punya sifat ar-Rahman. Tujuannya para masyayikh mudah-mudahan dengan hadis yang diijazahkan beliau, diuraikan beliau kepada kita diberikan orang-orang yang ahli rahmah dan akhirnya dicintai Allah dan ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau motivasi kepada kita supaya kita senang pada ilmu, niru kepada yang kita qauli pada malam ini, yaitu Kiai Mudaris yang mulai sejak kecil sampai tua tidak meninggalkan ilmu, bahkan terus sampai sakit-sakit pun keluar masuk rumah sakit tidak meninggalkan ilmu. Mudah-mudahan keluarga sini pun juga berjasa bisa teruskan. Allahumma dan terima kasih pada jasa beliau. Saya juga minta dengan beliau karena ada dari guru kakeknya beliau, jadnya beliau Habib Salim, guru saya Yasin dan Muhammad ini punya riwayat yang dikatakan kalau orang belajar mustalahul hadis punya sanad yang ahli hakiki, ada ahli nisbi, kalau ada ahli hakiki. Jarak antara Habib Salim dengan Nabi itu 10. Kalau saya lewat guru saya berarti 11. Kalau Nabi hadis diriwayatkan Imam Bukhari surah sekian berarti tambah 4. Jadi 11 tambah 4 15. Saya dengan guru saya berarti 16. Jadi kita dengan ijazah beliau itu kita dengan Nabi dekat, jarak 16 perantara 16 guru. Kita bayangkan kalau Nabi sudah berapa abad, 15 abad, berarti satu guru itu umurnya 100 tahun. Ini
riwayat ini, sanad ini sanad yang paling tinggi di dunia. Selain kalau dari riwayat dari Nabi Khidir, riwayat dari Jin Samsuris teman itu ada mungkin 8 atau berapa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kedekatan sanad ini kita dengan beliau dekat, dengan Allah yang kita jadi orang yang dekat. Allahumma amin. Terima kasih jazakallahu khair terhadap beliau. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang dengan Nabi, dengan Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Sampai Malaysia, ini Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Oman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini ya Rabbana ya Allah ya Allah ma'alam Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir ja'alhu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan faqira wa azir rahmah barakatan ya Allah irfa'lah darajat wa dha'if lahu hasanah wa ghafir al-sayyi'at wa tunjana ma'abahumah ya ayyuhan muslimun mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wa quli bi badil jannati wasduna bi suratin ya Allah suratul wilayah Allahumma bi masyaikhina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina wa anta tawwabur rahim. Waj'al ya Allah dzurriyyatahu ya Allah dzurriyyatan thayyibah. Jalla ya Allah injana wa iyyaum nura yustadhu bi fil masjid al-maghrib. Injana wa iyyaum nura yustadhu bi masjid al-maghrib. Injana wa nura yustadhu bi masjid al-maghrib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana inna dzurriyyatina Apa pula? Ujung-ujung itu. Rabbana liqimus shalah waj'al afidatan minan-nasi tahwi ilaihi waj'al afidatan minan-nasi tahwi ilaihi waj'al afidatan minan-nasi tahwi ilaihi warzuqhu minas thamarati wal yashkur waghfir lana wa liwalidina masyaykhina wa asatidina muslimina wal mu'minat ij'al jamana hadajan marhuma wa taqabbal mas'uma la tadabina wa syafi'in ahuma rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Perlu diketahui ini bagi mudaris dunia ini termasuk ukuranane bahasa Mustari. Bahasa Mustari ini termasuk keturunan saking garwane bahasa Mustari ini keturunan saking Sunan Ampel. Bahasa Mustari gurune Diponegoro. Gurune Diponegoro. Nah iki padosa mangke keluargane nambah kerso tenggene niki alhamdulillah pesene saling juga kalau bau luar biasa pernah ketemu guru tok tapi gak sing tenanan gak ono syarat sing tenanan itu materno kalau pinter tapi akhirnya malah masya Allah disoi apa yang kira-kira masya Allah alhamdulillah minta buat dibalik kesadaran kembali rumah pinter rumah tapi mas tawadu itu bab ilmu ini ditolong ketawadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita di malam hari ini, yaitu pengajian umum dalam rangka peringatan Haul 4 Al-Maghfurah Romo Yai Kiai Haji Muhammad Mudaris SK. Marilah kita tutup acara kita di malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pemandu acara, kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.